Ya, record. Belum masuk ya. Ya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, sebagai motivasi awal sebelum kita belajar, ini memang untuk bahasa Arab itu terkadang pelajarannya bisa terasa membosankan. Karena bahasa Arab itu ibarat orang itu yang sedang mempersiapkan kail ya, alatnya. Ini ilmu alat, ibarat orang itu bikin kail. Tapi nanti kalau udah jadi bisa mancing sendiri. Adapun kalau Bapak Ibu tidak belajar bahasa Arab itu nggak punya kail sendiri. Jadi hanya bisa beli di pasar, beli terjemahan, tapi langsung dapat ikan. Itu memang enak. Ya bisa milih ikan ini, ikan itu, ikan ini. Tapi sekarang kita sedang membuat kail supaya nanti bisa mancing sendiri. Nah, ini memang butuh kesabaran ekstra. Tapi ada suatu hal yang ingin saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian, ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak semua tapi sebagian saya lihat di antara kita yang pengajian ini, kalau kita tidak belajar bahasa Arab itu juga kita bisa lebih gampang ditimpa semacam futurnya itu lebih mudah, karena akhirnya itu kita tidak ada tantangan gitu. Beda kalau kita, insya Allah ya, kalau kita belajar bahasa Arab itu ibarat orang sekolah itu, ya kita itu ada jenjang-jenjangnya dan tantangan selalu ada. Sehingga nanti suatu saat mulai bisa ngerti dikit-dikit bahasa Arab, kemudian ada hal-hal baru lagi, dan apalagi kalau sampai bisa lumayan gitu ya, kita mengerti suatu bahasa yang baru itu, kita seperti masuk ke sebuah dunia yang baru, dan kita bisa mendengarkan, ya mungkin guru kita bisa bertambah. Ya tadinya kalau gurunya cuma orang Indonesia, kalau Bapak Ibu insya Allah bisa tahan belajar bahasa Arab, bisa bersabar belajar bahasa Arab, nanti gurunya Bapak Ibu itu bisa nambah, nggak cuma orang Indonesia, tapi bisa dari luar Indonesia yang mereka berbahasa Arab. Yang kedua, buku-buku yang dibaca pun tidak terbatas buku terjemahan. Bisa mulai baca buku-buku yang belum diterjemahkan gitu ya. Dan selain itu juga yang jelas, kalau kita mungkin kalau di Saudi Arabia apalagi ya, terutama di bulan Ramadan itu terasa sekali kenikmatannya ketika Al-Quran dibaca oleh imam di sholat taraweh ya, dan sholatnya panjang, itu kita bisa mengerti maksud-maksudnya, makna-maknanya. Itu ibadah kita di bulan Ramadan, itu kita bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Itu diantara faedah, insya Allah kalau tahan ya, bisa kuat, bisa bersabar dalam belajar bahasa Arab. Ini memang butuh kesabaran, tapi Allah itu tidak akan membiarkan begitu saja usaha setiap hambanya. Apapun yang Bapak Ibu lakukan setiap hari, Allah itu mengetahui, dan itu Allah bukan cuma mengetahui maksudnya, tapi membalas dan akan memberikan keberkahan, kalau apalagi niatnya ikhlas, keberkahan, dan akan memberikan ilmu ya. Sedikit demi sedikit usahakan setiap hari nambah satu kosakata gitu ya. Al-Qur'an kalau waktu tilawah, kalau lagi tilawah Al-Qur'an itu ada kata-kata, coba dicek di terjemahan atau di kamus gitu supaya nambah kosakata kita ya. Jadi karena begini ya, untuk membaca itu bagaimanapun ketika kita memperkirakan ini mutafilai apa ini sifat ya, naat man'ut ya. Itu kan karena kita tahu maknanya dulu, seperti itu paling enak karena kita udah ngerti maknanya. Oh ini mutafilai nih kayak gini. Ya karena kita udah ngerti maknanya dulu, itu yang paling mudah dan paling gampang. Baiklah, malam hari ini kita lanjutkan ya. Ya, bersabar dalam belajar ini kuncinya memang harus sabar dan rutin. Ini sudah kemarin ya, sudah kita bahas 56
Sekarang kita masuk halaman baru 57 latihan. Di sini do fil faraghi fi ma yalid dhamir. Letakkan di tempat yang kosong berikut ini domirnya itu hu atau ha gitu aja. Yang ini cuma disuruh ngisi domirnya hu atau ha. Gampang kan? Ya, gampang ya Bapak. Misalnya ini nanti ismu siapa gitu ya. Ismuhu atau ismuha gitu aja ini. Di sini. Bacanya bisa paham nggak ini misalnya nomor 1 ini? Iya. Jadi pertama kalau kita ngerti kosakatanya dulu itu paling enak. Jadi kita bisa mengira-ira, oh ini maksudnya begini. Siapa mau coba? Silakan. Ada yang mau coba? Boleh. Nanti dulu Pak Rahmat. Pak Rahmat udah Nomor agak berapa, pinter Pak? ya. Sebentar. Siap. Pak Rahmat soalnya pernah belajar dulu itu. Jadi Masya Allah udah lumayan. Itu memang terasa berbeda ya. Orang yang sudah pernah belajar. Kemudian dia sekarang mengulang lagi. Itu memang ya beda ya. Ya gimana Pak Suhud? Pak Suhud dulu yang dari jauh. Dari Rabik nih. Masya Allah. Tabarakallah. Rajin. Ya ini Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bagus. warahmatullah. Sebentar Bu Yani ya, sebentar. Kita persilakan Pak Suhud dulu. Ini senior kita. Beliau ini Masya senior saya juga, jadi kita dulukan Pak Suhud dulu. Silakan Pak Suhud. Kira-kira gimana itu? Dipikir dulu Pak Suhud. Hadihil bin Hadihil bintu Tolibu. Sudah betul sampai hadil bintu sudah betul. Terus sebelahnya itu gimana Pak Hadihil Suhud? bintu Tolibun. Ya, ini ada ininya loh Pak Suhud. Oh iya Tolibu. Ya, kurang besar ya mungkin ya. Kurang besar ini. Dah, nih besar Pak. Hadihil bintu Tolibatu. Kenapa nggak tanwin tali batunya? Nakiroh nggak ini Pak? Ada alif lamnya nggak? Tamat. Ini tak. Ini tak marputoh. Oh. Ya. Ya. Terus gimana aja? Bacanya gimana Pak Suhud? Tolibatu. Kenapa tidak ditanwin? Kalau tanwin gimana? Kalau nggak tanwin, sebabnya apa ya? Kalau nakiro. Tolibatu nakiro. Iya, nggak ada alif lamnya kok itu kok. Tapi dia bukan apa-apa, ini sudah titik di sini, sudah selesai kalimatnya. Nah, titik. Jadi maksudnya coba diterjemahkan Pak Suhud bisa nggak? Pak Suhud terjemahkan Ini tahu anak nggak? Perempuan. Ini anak perempuan yang anak perempuan pelajar, Tolibu. Pelajar. Pelajar ini, anak perempuan pelajar ini. Sebentar. Anak perempuan pelajar Pak ini. Diki, coba Pak Diki.
Pak Diki. Halo Pak Diki. Halo, Nggak Pak. ada suara. Yuk, Pak. silakan Pak. Hadhil bintu tolibatun ismuha Zainab. Ismuha siapa? Oke, Pak. Kecil banget ya suaranya Pak Diki itu. Ismuha siapa Pak Diki? Halo, tes. Wah, kecil banget suaranya. Ismuha Zainabun. Zainabu. Masa, Pak? Zainabun atau Masih kelima, Pak. Zainabu? Masih kelima. Zainabu. Iya. Zainabu, karena bukan Arabik. Iya. Arabik bukan ini? Nama Arab bukan? Bapak Ibu. Maksudnya bukan nama Nama orang perempuan. Arab. Halo, Pak. Nama Arab, Bukan tapi nama dia orang Arab. perempuan. Jadi walaupun Arabik, kalau perempuan, dia tidak tanwin. Ya. Kalau diartikan bagaimana Pak Diki ini? Artinya bagaimana Pak Diki? Suaranya udah besar belum? Oh. Belum. Ya, tapi ada. Internetnya Perempuan, Yanbu lelet kayaknya Yanbu ini. Seorang. Masa suaranya kecil, Pak? Udah bagus, sudah bagus. Halo, tes. Oke, Pak. Diartikan Ini gimana itu? seorang perempuan, seorang pelajar. Ini Kok gitu perempuan, artiannya ya? seorang pelajar. Ini Artikannya anak kok gitu ya? Gimana ibu-ibu ini ngartikannya ibu-ibu? Coba kita dengar dari ibu-ibu. Hadhil bintu. Ini anak perempuan itu seorang pelajar. Anak perempuan. Yang lebih Namanya yang lebih lemes lagi gitu. Anak Apa artinya ini. gitu? anak perempuan tersebut, anak perempuan ini seorang pelajar. Anak perempuan yang ini, itu kan ada ininya nih, ada hadhihi kan? Anak perempuan yang ini itu seorang pelajar. Ya kan, gitu Pak Diki ya? Pak Suhud juga ya? Ya. Anak perempuan yang ini seorang pelajar. Jadi ini dua apa ya? Dibagi dua gini kalimatnya. Anak perempuan yang ini adalah seorang pelajar. Gitu. Ya. Titik. Kemudian nama dia yang kedua lagi Zainabu gitu. Pak, kalau namanya nggak boleh, Pak. Namanya Zainabu. Oh, boleh, ya, boleh. Pak? Namanya boleh. Kalau dikasih namanya gitu, Pak. Namanya Bukan ya, Pak. Zainabu. Ya, Nama bisa. dia harus pakai dia ya, Pak. Enggak, tidak. Enggak. Yang penting luas lah didengar itu luas dan benar. Maksudnya benar. Namanya Zainabu bisa. Iya. Nya di situ kembali ke siapa? Namanya Ismuha ini ya. Apa Ismuhu? Muha ke bintu. Ismuha. Iya. Ya kembali ke Al-Bintu. Ya, nama Al-Bintu itu hanya kembali ke Al-Bintu. Namanya Zainabu. Kalau yang kedua, ya sekarang silakan tadi Bu Yeni, silakan Bu yang kedua Bu. Oh. Silakan Bu Yeni. Pak, kalau nama dia boleh, Pak? Boleh Bu, namanya, gitu, Pak. nama dia semuanya boleh Bu. Zainabu, salah ya Pak? Enggak salah. Betul. Nama Boleh, dia, Pak. namanya boleh aja. Ya, sekarang Ibu nomor 2. Coba. Muhammadun tabibun wa benuhu muhandisun. Muhammad seorang dokter. Iya. Ya, salah Pak. Betul.
Dan kali. anaknya seorang engineer. Iya. Ya, Pak. Udah 100, langsung 100. Ya ini 1-0 ini bapak-bapak sama ibu-ibu nih, ibunya langsung bener nih. Nomor 3, siapa nyoba? Bu Eva, Bu Eva. Iya. Pak, bismillah. Hadzal rajulu tajirun kabirun. Ismuhu Abdullah. Abdullah bagaimana ini? Abdullahi. Ya, selama-lamanya. Tahu tepat. Tidak akan pernah Abdullah, ada Allah. di dunia ini Abdullahu kecuali orang yang bacanya salah. Abdullah juga enggak ada. Abdullahi selalu, Abdullahi, Rasulullahi, Kitabullahi. Tapi depannya sini bisa aja. Iya. Ini bisa aja kalau depannya bisa fathah, bisa dhamma, bisa kasroh, ini enggak masalah. Yang penting tidak tanwin. Tapi kalau belakangnya pasti kasroh. Allahnya ini pasti. Iya. Ya. Kalau misalnya nanti depannya ada lagi, misalnya kayak dulu pernah ya. Misalnya di sini saya tambah masjidnya Abdullah. Atau rumahnya lah. Rumahnya Abdullah gitu. Nah, gimana? Baik. Nah, ini bacanya gimana ini? Baitunya jadi tanwinnya hilang kan? Di sini tanwinnya hilang. Baitu aja. Rumahnya Abdullah. Bacanya Arabnya gimana? Yuk. Baitu Abdillahi. Iya. Baitu Abdillahi. Aslinya ini Abdullah tadi, tapi karena dia sekarang juga jadi disandari sama bait nih. Dia disandari sama ini, rumah ini, maka ini domahnya dia jadi kasroh, dia ini sebagai mudhof ilaihnya rumah. Misalnya loh ya, Baitu Abdillahi. Demikian juga misalnya nanti saya bilang bapaknya Abdullah gitu. Ini ada anak namanya siapa? Abdullah. Saya panggil bapaknya. Jadi bapaknya saya panggil apa? Abu Abdullah. Hah? Abdillahi. Gimana Pak Rahmat? Abu Abdillah. Abu Abdillah juga. Abu Abdillah. Bapaknya Abdullah ini karena ini disandarkan ke sini. Bapaknya Abdullah itu Abu Abdillahi. Bapaknya Abdurrahman, Abu Abdirrahman, Abdirrahmani. Ini kalau mudhaf ilaih kita kembali yang dulu. Ya. Ada yang bingung di sini? Siapa bingung? Oh, ya. Dan nomor 4 gampang ya, nomor 4 gampang ini. Yang selanjutnya kayaknya gampang, nggak ada yang sulit ini, yang setelahnya ini mudah banget. Ada yang mau mencoba? Bu Leli mau nyoba nomor berapa Bu Leli? Terserah. Mau nyoba enggak? Tapi enggak saya paksa loh ya. Kalau enggak mau enggak apa-apa. Bentar. Ada nomor berapa? Sebentar. Nomor berapa? Enggak apa-apa, nanti dibenerin temennya. Kalau salah dibenerin teman-temannya. Teman-temannya insya Allah udah. Nomor 4 itu nomor 4 Aminatun Firfah. Ya. Filgorofi. Ya, filgur. Baik. Ini ada fi. Ya nggak apa-apa diajari. Soalnya ini putranya banyak sekali ini. Kayak saya dulu ini, makanya cukup repot. Tapi saya pernah mengalami juga. Saya pernah mengalami juga. Bentar ya. Ketika saya belajar bahasa Arab jilid 1 itu pesertanya bapak ibu itu sama ibu-ibunya ada di sebelah.
pakai hijab itu, anaknya juga pating cerwit gitu, dan kadang-kadang pindah ke bapaknya juga. Jadi sambil bapaknya ngomong anaknya, ibunya di sebelahnya itu juga ngomong putranya itu. Kadang nangis apa, pokoknya ya itu juga santri sepuh semua itu. Sebagian waktu itu anak-anaknya masih kecil-kecil juga. Bapaknya ngomong, ibunya ngomong, semuanya belajar. Itu juga pernah terjadi juga seperti itu. Itu biasa, nggak apa-apa. Ya jadi begini Bu. Ini nama perempuan, Aminat. Ini nama perempuan. Aisyah juga nama perempuan. Tidak boleh ditanwin. Ya. Jadi bacanya gimana? Anak. Aminah itu. Aminatu. Iya, Aminatu. Terus langsung masuk. Apa sih? Filgur. Filgurfati. Dia gurfatu karena ada fi, dia jadi kasroh. Filgurfati karena ada fi. Ya. Terus di sini dan ibunya wa ummu. Ini di sini ummuhu atau ummuha. Kalau hu itu laki-laki, kalau ha perempuan. Dan ibunya Aminah. Perempuan berarti HF. Ya, dan ibunya Aminah laki-laki apa perempuan? Gampang. Aminah itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Iya, perempuan, berarti di sini dipakai Perempuan. ha. Wa ummuha. Dan ibunya Amin ini ha, ini Aminah ini. Kalau perempuan ha. Dan ibunya nih ada di fi. Bisa nggak baca, Bu? Ada di dapur. Apa itu dapur? Ini, Bu. Enggak, bentar, ini ada meme-nya, Bu. Ya, fil matbakhi. Oh, fil matbakhi. Itu kesukaannya ibu-ibu semua, harus tahu matbakh. Pertama belajar bahasa Arab, ibu-ibu harus tahu matbakh. Nanti kalau ditanya bapaknya, di mana, Bu? Di matbakh. Bapaknya nggak tahu, salah sendiri, nggak tahu, nggak belajar bahasa Arab. Matbakh, dapur, tempat memasak, dari kata tobakho. Tobakho memasak. Tempatnya dikasih mim, matbakh. Tobakho memasak. Ya. Jadi kalau nomor 5 ini sama, Aisyah jangan dibaca tanwin. Aisyah itu Aisyatu. Gitu. Aisyatu. Tidak boleh tanwin. Aisyatu toba apa? Aisyatu. Ini dokter perempuan. Tobi batun. Tobi batun. Dan saudara perempuannya wa ukhtu. Ini apa? Kembali ke Aisyah. Aisyah laki-laki apa perempuan? Ha. Ha lagi. Ukhtuha. Perempuan. Ha. Nah ini. Ukhtuha. Ini agak susah ini. Sebentar. Siapa bisa ini bacanya ini? Sebentar. Yang pinter-pinter jangan jawab dulu ini. Aduh. Sebentar siapa ya? Apa ini Bu, Pak? Ini. Apa Ibu? Bu Eva tahu nggak ini Bu Eva? Bu Eva tahu nggak ini Bu Eva? Apa ini Bu Eva? Ya Pak. Ini apa ini? Mumaridotun. Iya, mumaridotun. Perawat perempuan. Ya, perawat tapi perempuan. Mumaridotun. Orang yang merawat orang sakit, dari kata marid. Ya, marid sakit. Yang merawat orang sakit mumarid. Ya, kalau perempuan mumaridotun. Ya. Ini agak panjang ini bawahnya ini. Gimana? Siapa mau baca ya?
Nomor 6. Siapa belum baca ya? Bentar. Anak bagus, Pak bagus. Oh, ya udah Pak Suhud, Anak silakan bagus. Pak Suhud. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu jamilahu. Kenapa Bapak? Jamiluhu. Iya. Jamiluhu. Iya. Itu di domah aja, zamiluhu wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Artinya tahu Pak? Coba diartikan Pak. Telah keluar Muhammad Dulu dari aja yang disebut. kelas. Yang disebut Muhammad dulu aja. Kalau untuk bahasa Indonesia disebut kata kerjanya nggak cocok. Bahasa Indonesia itu nggak biasa seperti itu. Jadi disebut Muhammadnya dulu aja. Muhammad telah keluar dari kelas. Telah keluar dari kelas. Dan keluar ma'ahu apa? Bersamanya. Dan keluar bersamanya zamiluhu. Ini kembali ke Muhammad. Apa? Temannya. Ya, dan keluar bersamanya temannya. Baiklah, ini nomor berapa ini? Yang berikutnya disuruh ngarang sendiri. Terserah Bapak Ibu model kalimat yang semisal ini. Terserah. Tapi modelnya seperti ini. Aindaka titik na'am indi apa gitu. Bikin terserah seperti itu. Aindaka ini untuk bertanya benda memakai ainda. Jadi kamu punya apa misalnya? Kamu punya mobil misalnya aindaka sayyaratun gitu. Aindaka. Tapi kalau nanti bertanya kamu punya saudara, kamu punya adik apa nanti pakai alaka, pakai alaka nanti. Alaka, tapi kalau ini aindaka qalamun. Naam, indi qalamun. Oh iya, kemarin saya sebelum lupa ya. Kemarin saya jelasin Bu Yeni itu kurang tepat ya kemarin itu. Ketika saya menjelaskan dia bukan muhandis gitu ya. Ya. Ingat Bu Yeni kemarin tanya ya? Saya ingat itu. Ternyata itu kalau di Quran semuanya itu menggunakan ini. Dia bukan muhandis misalnya. Dia bukan begini. Ma huwa dia bukan ya. Bukan dulu bukan dia. Ma huwa bi pakai b. Pakai b. Ma huwa bi muhandisin. Ma huwa bi muhandisin. Karena ada bi muhandisun jadi muhandisin. Ma huwa bi muhandisin. Bisa juga dengan laisa. Huwa kalau pakai laisa saya tulis di sini huwa laisa. Bener nggak ini ya? Apa kebanyakan? Bentar. Huwa laisa pakai bi juga. Bi muhandisin. Huwa laisa bi muhandisin. Ma huwa bi muhandisin gitu. Jadi ditambah pakai bi. Saya bukan muhandis misalnya. Ma ana bi muhandisin. Ini sebelum saya lupa yang kemarin ini.
Atau bisa Bisa juga diulangin, ana Pak. Ma'ana gimana, Pak? Ma'ana. Bisa bilangin, Pak, tolong, bi. Pak. Ma'ana. Ma'ana bi apa? Bi muhandisin, bi mudarrisin gitu. Aku bukan itu. Ditambahin bi itu kalau saya lihat itu kalimatnya begitu. Ma'ana bi muhandisin. Kasroh ya, Pak, akhirnya, Pak, ya? Kasroh Ya, tain karena ya, ada Pak? bi, karena ada Kasroh ini tain ya, huruf Pak? kata depan, ini jar, ada bi, maka dia menjadi muhandisin. Kalau mudaris ya mudarisin gitu. Iya, nanti kalau putus masuk ke link yang sama ya. Ini nanti dilatih sendiri ya untuk aindaka kolam, naam, aindi kolam. Yang bawahnya suruh bertanya sama, aindaka kolam, jawabnya tidak. La, ma indi kolamun. Aku nggak punya pena. Bilangnya ma indi kolamun. Hal indaka fulus? Ma indi fulus gitu. Kalau pas nggak ada uang, nggak bawa uang misalnya. Pas kita nggak bawa cash diminta orang, ya bilangnya gitu. Ma indi fulus. Gitu. Ya, nanti dilatih sendiri. Ini bisa diganti-ganti, dengan apa gitu. Ya. Bawahnya ini, nah ini di sini menjelaskan bagaimana di situ suatu benda kemudian disandarkan kepada pemiliknya, tapi pemiliknya itu kata ganti atau dalam bahasa Arab istilahnya domir. Rumah ini ya, seperti ini rumah. Ini ada rumahku. Ya, ini rumah. Kalau rumahku bilangnya gimana ini? Baiti. Baiti jannati. Kita suka bilang baiti, tambahi boleh ini jannati. Jannati. Baiti jannati. Rumahku surgaku. Kalau rumah kamu bagaimana? Baituka. Kalau ini K-nya, ini K-nya laki-laki nih kalau K. Kalau perempuan baituki. Ya. Baituki. Kalau rumahnya dia, dianya laki-laki, baituhu nih. Kalau rumahnya dia, dianya perempuan, baituha. Jadi misalnya sekarang ganti kitab. Kitab. Kalau kitabku bagaimana? Bapak Ibu. Rumah kitab saya gitu kan. Kitabi. Kitab kamu laki-laki. Kita buka. Kita buka. Ya. Kita buka ini kalau laki-laki. Kalau perempuan ya dikasroh kita buki. Kalau kitabnya dia kita buhu. Tapi ini tetap ini di sini kalau yang lain ini tetap domah ya, di sini domah ya. Kita buka, kita buki, kita buhu, kita buha. Kitabnya dia. Kita buha. Tetap ini domah dulu. Nanti kalau ada yang membuat dia berubah, baru dia bisa berubah. Jadi seperti itu caranya. Misalnya mengatakan sepedaku gitu gimana? Pak Suhud. Sepeda saya. Darrojati. Ya, darrojati. Sepedaku. Sepedamu darrojatuk. Nah, makanya kalau kita bilang darrojatuk, nah itu nggak tahu K-nya laki apa K-nya perempuan. Makanya untuk latihan kita baca lengkap. Ya, jelas di sini Bapak Ibu untuk ini. Makanya di dalam nanti misalnya Robbi.
Robku gitu. Robbi, ini Robku, wahai Robku, Robku. Itu Robbi.